Jadi kayak lebih melihat mereka belajar sendiri itu kayak lebih gimana ya, lebih nyaman ya. Tidak perlu kayak mencari teman, ayo kita belajar kayak saat kamu mau belajar kamu tinggal membawa dirimu sendiri, harus dan bawa orang lain. Dan tipe orang belajar kan beda-beda, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditori. Jadi kalau kita sendiri kan kita bisa menyesuaikan sendiri. Kalau kita bersama-sama kan kayak apa ya, kayak ada rasa gimana gitu. Jadi kalau sendiri kayaknya lebih nyaman sih. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya di channel Edukasi dan Motivasi. Kali ini edisi spesial ya. Saya kedatangan dua tamu, dua calon dokter kita ya. Ini spesial kita boyong dari negeri jauh ya, negeri China ya, di Wuhan sana ya. Nah, kebetulan teman-teman saya ini, Nadia dan juga Priska, adalah salah seorang yang terdaftar dalam sekolah medik atau kedokteran di China. Jadi nanti teman-teman kalau ingat pada peristiwa Wuhan sekitar tahun 2000-an ya. Nah, itu mereka ada di dalam kloter ya, penerbangan atau pemulangan teman-teman di sana. Nah, bagaimana kondisi mereka sekarang, dan pada saat ini kita akan bincang-bincang secara eksklusif dengan teman-teman ini untuk menggali impian mereka ya, terkait dengan pencapaian sebagai seorang tenaga kesehatan di Indonesia. Ya, di sebelah kanan saya ada Mbak Nadia ya, persisnya. Kemudian Priska. Mbak Nadia ini cerita dulu dari mana asalnya ya. Begitu juga nanti setelah itu Mbak Priska secara bergantian. Silakan Mbak Nadia. Ya, saya Nadia Ramadanisa dari Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Saya Priska dari Nusa Tenggara Barat. Ya, jadi Mbak Nadia dari Banjarmasin dan Priska dari Nusa Tenggara Barat ya. Sumbawa ya. Nah, di tahun berapa Mbak Nadia pergi ke China, ke Wuhan? Di tahun 2016 ya. Ini satu angkatan ya? Iya, ya, satu angkatan. Ya. Nah, bisa cerita nggak sama kita, ke teman-teman ini, pertama kali bisa berpikir kok sampai mau kuliah itu jauh ke negeri China? Ya, silakan Mbak Nadia. Ya, itu sebenarnya awalnya sudah punya planning untuk kuliah kedokteran, untuk mencari berita-berita dan mencari informasi tentang kuliah kedokteran di Indonesia maupun di luar. Dan untuk dari saya sendiri, dari SMA yang punya kerjasama langsung dari pihak sekolah sama kerjasama di China. Jadi setelah saya lulus itu saya SMA 2 tahun Axel, langsung punya kerjasama beasiswa pemerintah saya dengan pemerintah China. Oh, ada kerjasama sekolah ya dengan ini ya. Oke. Kalau Mbak Priska? Oh, kalau saya itu awalnya tuh nggak pernah ada kepikiran buat sekolah ke Cina. Tapi waktu itu karena udah pernah ikut tes kedokteran juga di Jogja, dan itu nggak lulus. Tiba-tiba itu ditelepon sama temennya bapak, ditawarin buat lanjut sekolah, mau nggak ikut lanjut sekolah di Cina. Awalnya kayak, ih Cina jauh banget, kok bisa. Terus tapi lama-lama dipikir, kayaknya seru juga sih, ada pengalamannya kayak gimana. Jadi ya udah ikut aja. Oh iya, jadi berdasarkan pengalaman ketika mau apply di Indonesia tapi belum ada ruang atau belum berjodoh dengan kampus-kampus kedokteran di Indonesia, kemudian justru di balik itu ada tawaran ya, yang lebih, sehingga pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, kalian sebenarnya ya para ini ya. Beneran nuntut sampai. Iya, oke. Ya, menarik ya. Nah, ini scan pertama.
Ya, cut. Ya. Nah, teman-teman, kita mau masuk di segmen ngulik-ngulik soal China ini ya. Nah, bisa nggak kasih gambaran ke pemirsa kita ini bagaimana kultur atau budaya belajar ya? Tapi mungkin sebelumnya boleh tahu bersekolah di mana di sana ini? Kami bersekolah di Hubei University of Science and Technology, itu sekitar setengah jam dari Wuhan, kota Wuhan yang berlokasi di Xianing. Oh gitu. Jadi lokasinya hanya setengah jam ya, universitas dengan lokasi Wuhan yang pusat apa dulu itu ya, Iya, penyebaran virus yang Iya. pertama ya. karena itu termasuk dalam Wuhan, cuman beda provinsi. Oh ya, masih masuk, hanya berbeda provinsi. Nah, penerbangan ke sana berapa jam? Untuk dari kami sendiri belum ada bandara, karena di sana menggunakan kereta bawah tanah, Oh, kereta bawah. Jadi MRT, kita dari Jakarta, misalkan Jakarta kemana itu? ke Wuhan. Oh, ke Wuhan langsung ya? Iya. Oh, begitu ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, ini kan spesial ya, artinya tidak semua orang punya kesempatan ya seperti Mbak Nadia dan Bapak Priska. Ini sesuatu blessing betul ya, artinya sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh semua orang. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya situasi belajar sebagai orang Indonesia yang belajar di negeri lain ya, yang jauh dari keluarga dan sebagainya. Ini bisa ceritakan nggak budaya belajar di sana sebagai seorang calon dokter seperti apa? Kalau untuk budaya belajarnya sendiri di negeri Cina itu self study, Self study ya. belajar sendiri. Kan kalau di Indonesia kan kayak berkelompok saling ngajar, tapi kalau di sana tuh kayak sendiri-sendiri. Jadi kalau kamu mau belajar sendiri. Oh gitu, jadi ada kemandirian ya. Iya, kemandirian. Jadi kita tuh tinggal nyesuaiin aja kayak orang Cina. Kalau mereka lagi belajar di perpus ya kita ikut belajar. Jadi kan kayak banyak nih yang belajar, kita juga harus belajar kayak gitu. Iya, dia nggak pakai model kita dulu belajar kelompok yuk kan gitu ya. Kalau belajar kelompok kan kayak satu orang yang ngomong, kita cuma ikutin kayak gitu kan. Iya. Kalau sana kan harus masing-masing. Nah, ya. Ada nggak ini ya? Ya, ini masih menyangkut tentang cara belajar ya, yang tadi self study. Dengan pergeseran gaya belajar kita yang rame-rame begitu, itu di mana sih? Enaknya itu di mana sih belajar sendiri? Untuk di sana karena melihat sekitar belajar sendiri, dan di sana semua orang termotivasi kayak aku lebih karena mereka bisa, aku harus bisa. Jadi kayak lebih melihat mereka belajar sendiri itu kayak lebih gimana ya, lebih nyaman ya. Tidak perlu kayak mencari teman, ayo kita belajar kayak saat kamu mau belajar, kamu tinggal membawa dirimu sendiri, harus dan bawa orang lain. Dan tipe orang belajar kan beda-beda, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditory. Iya. Jadi kalau kita sendiri kan kita bisa menyesuaikan sendiri. Kalau kita bersama-sama kan kayak apa ya, kayak ada rasa gimana gitu. Jadi kalau sendiri kayaknya lebih nyaman sih. Oh gitu ya, jadi langsung tahu persis kelebihan kita ya. Iya. Apakah kita orang yang sifatnya visual atau pendengaran dan seterusnya ya. Kalau beda ya dengan kita di Indonesia ini ya, kadang-kadang kalau belajar kelompok ya rame-rame, cuma 1-2 orang yang ini ya beneran belajar. Nah kalau di Cina sana ya setiap orang bertanggung jawab dengan belajarnya sendiri ya. Nah ya ini kan menarik ya kalau bicara tentang itu. Bagaimana situasi kalau di Indonesia ya, kita bicara tentang lihat orang di perpustakaan itu wah langka sekali ya. Nah kalau di China ini kan dengan budaya self study itu seperti apa Mbak Nadia? Kalau di sana semua orang berlomba-lomba untuk cari tempat. Oh. Di sana orang lebih menginginkan tinggal di perpustakaan daripada di kamar sendiri. Ya di sana tuh bahkan ada booking. Sampai kita beli meja hanya untuk belajar di perpustakaan. Iya. Jadi mesti indens, mesti pesan dulu ya. Ini kayak siapa cepat dia dapat ya. Dan tidak pernah sepi. Sampai jam 12 malam kalau nggak ditutup nggak bakal. Nah teman-teman bayangkan ya,
bahwa untuk bisa duduk di perpustakaan itu harus ngantri, harus pesan dulu, ya, bahkan berani bayar untuk bisa mendapatkan satu ruangan seperti itu. Nah, kalau kita, wah, ya, dipaksa-paksa pun, diancam-ancam, kalau mahasiswa itu belum tentu mau, ya. Nah, ini kan melihat semangat studi yang luar biasa, ya, ada spirit fighting yang luar biasa. Nah, ada nggak semacam ini kan membawa budaya belajar yang dari Indonesia ke sana, ada semacam shock study gitu, apa kejutan-kejutan yang membuat harus menyesuaikan diri dan seterusnya. Strateginya bagaimana mau menyesuaikan diri itu? Siapa? Silakan, Priska. Awalnya sih kayak ya kaget, ih kok mereka belajar sendiri-sendiri ya, terus kayak kok rajin banget sih ke perpus. Tapi lama-lama kayak terbawa suasana, jadi ikut juga lama-lama. Jadi lama-lama kebiasaan. Kalau jadi kalau gitu. nggak ke perpus kayak Kayak ada yang kurang. kosong. Kayak ada gitu. yang kurang, ada yang kosong gitu ya. Wah, bayangkan teman-teman, kalau semua mahasiswa di Indonesia berpikir kalau enggak ke perpustakaan, kalau ada sesuatu yang hilang gitu kan, wah ini pasti luar biasa ya. Nah, menarik sekali ya. Kira-kira kalau ngikuti proses pembelajaran dari dosen itu sulit nggak gitu ya? Untuk belajar kedokteran sendiri lebih sulit karena ada lebih ke bahasa medis yang harus dijadikan bahasa Inggris. Oh iya, jadi Kita ada. harus mentranslate lagi ke bahasa kita, dulu ke bahasa Latin karena di sini menggunakan bahasa Latin. Oh iya. Jadi ada harus bicara bukan hanya Indonesia ya, tapi Inggris dan Latin ya. Iya. Karena memang ya biasa kita tahu ya, kalau dokter punya tulisan itu kan susah untuk dibaca oleh publik ya. Mungkin ada coding-coding tertentu. Nah, ini menarik ya. Sekarang kita mau gimana sih situasi asrama di sana? Kalau kita kan kos-kosan tuh di Indonesia kan udah tahu ya bagaimana bentuknya. Kalau di Wuhan sendiri bagaimana bentuk kos-kosan? Untuk di luar negeri sendiri itu bentuk asramanya seperti apartemen di sini. Oh, Seperti apartemen. jadi vertikal dia ya? Iya, vertikal. Berapa lantai itu? Di 6 lantai. Oh, 6 lantai. Dulu Mbak satu lantai mana? Beda kamar ya? Sampingan, bertetangga. Oh, bertetangga. Lantai berapa ini Mbak Nadia? Lantai 3. Lantai 3 ya? Nah, itu dari mana saja? Ada dari India, ada dari Pakistan, ada dari Afrika, Indonesia, Ada Thailand, tapi untuk di kampus kami sendiri cuman dari India, Pakistan, dan Afrika. Tapi di luar kampus kami ada dari Malaysia juga, Korea, iya. seluruh negara. Oh gitu, iya. Kalau teman-teman Indonesia banyak? Untuk angkatan kami tuh ada 12 ya? Iya, 12. Oh, ada 12 itu. Dari mana saja itu? Itu dari ada Kalimantan, Jawa, ada Sulawesi, ada juga Papua. Oh begitu. Beragam. Ya? Oh beragam ya. Nah teman-teman, jadi semakin asik ini ya obrolan kita ini. Nah ini bincang-bincang soal budaya. Kan biasanya kalau kita hadir di negara lain itu ada yang namanya shock culture ya. Jadi kejutan budaya begitu. Ya mungkin ini kita bicara soal makan lah tuh ya, makan minum. Nah ini kan kita tahu ini Mbak Nadia, khusus Mbak Nadia ini teman sahabat Muslim. Ini soal budaya makan di sana kan kita tahu Wuhan itu kan cenderung ada banyak makanan yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Ini bagaimana ini situasi seperti ini supaya publik tahu sebenarnya ya. Alhamdulillah untungnya di Cina sendiri sudah ekspor importnya sudah bagus, sangat bagus. Jadi banyak produk dari Indonesia yang diekspor ke China. Jadi banyak makanan halalnya juga di sana. Oh, nah teman-teman yang khususnya Muslim jangan khawatir kalau mau punya impian untuk mengenyam pendidikan luar negeri di China khususnya. Ya perkara budaya makan itu sesuatu yang tidak perlu dirisaukan, karena tadi informasi Mbak Nadia ekspor impor dari Indonesia terkait dengan halal food itu banyak sekali ya. Jadi itu bukan menjadi sebuah kendala ya. Bukan. Ya, jadi oke. Pak Priska, kalau dengan bagaimana adaptasi dengan teman-teman yang asli dari China di sana, mereka sebenarnya hospitalitasnya itu seperti apa? Keramahannya itu seperti apa? Kalau untuk orang Cinanya sendiri sih
kayak apa ya, ada beberapa temen tuh yang friendly, kayak nyambut kita karena kan dari luar, tapi ada beberapa yang kayak cuek sih karena mungkin nggak kenal siapa sih kayak gitu. Tapi untuk sejauh ini gampang aja sih untuk berteman. Mereka kan senang kayak punya membuka teman dari luar Oh, juga. jadi saling belajar, kita belajar bahasa Cina, mereka Iya, belajar iya. bahasa Inggris dari kita. Nah, ini ngomong-ngomong soal belajar bahasa Cina. Saya ini sebenarnya pasti juga bahasa Cina ya, cuma saya tahu wah ini nih puyo wo paksa lo ya gitu kan. Artinya dulu aku jatuh hati padamu kalau kau tolak saya aku paksa kamu gitu ya. Bukan bahasa Cina yang sesungguhnya. Nah, kalau mau menyapa ini coba kalau mau menyapa teman di sana yang dalam bahasa Cina itu seperti apa? Ni hao, tajia hao. Ni hao tuh lebih ke halo, tajia hao, apa kabar mungkin. Oh begitu ya. Kalau ngajak makan gitu traktir gimana? Lebih ke ni hao cie shenme. Oh itu ya. Karena cie sendiri adalah makan. Oh, cie Ni, makan. kamu mau makan apa? Oh Ni hao gitu. cie shenme. Jadi artinya kalau kita nggak paham bahasa Mandarin, terus nggak apa-apa ya kita ke sana dulu baru belajar. Tidak apa-apa karena untuk kami sendiri itu 6 tahun total belajar, setahunnya itu belajar bahasa. Oh 1 tahun. Nah ini teman-teman ya, informasi penting ini perlu dicatat. Kalau mau ke ini seringkali orang berpikir harus bisa bahasa Inggris lah dulu, harus bisa bahasa China lah dulu ya. Itu sesungguhnya kalau belajar bahasa, kalau memang kita mau studi di sana ya kita stay di sana dulu untuk tahun pertama, khusus untuk pendalaman dari sisi bahasa begitu ya. Nah, ini makin kesini kita makin mau mendekati situasi yang terjadi di Wuhan kemarin, tetapi sedikit ini ya, mudah-mudahan tidak trauma bicara soal ini karena soal edukasi. Kita mau ini bicara dulu sedikit. Ini dosen-dosennya di sana ini dari Cina semua atau ada dari negara-negara lain? Untuk kampus kami sendiri itu semua dari Cina. Oh semua ya. Ya, tapi ada kampus lain, ada yang dari Pakistan. Oh gitu ya. Nggak ada dosen Indonesia ya di sana, nggak ada ya, begitu ya. Iya. Nah, jadi teman-teman rupa-rupanya kalau di beberapa mungkin kampus lainnya bisa jadi ada ya, atau di luar seperti Australia, di Inggris, di Amerika, yang setahu saya juga ada beberapa teman-teman di sana. Nah, ini persoalan Wuhan dulu ini ya, boleh cerita nggak ini bagaimana kepanikan pertama kali khususnya teman-teman yang dari Indonesia ini, karena kita ini kan cuma bisa lihat teman-teman dari televisi ya. Ini buat kalian yang ada di jantung epicentrumnya penyebaran virus COVID-19 itu seperti apa kalian merasakan seperti itu? Apakah ini the end of a day atau hari kiamat dan sebagainya? Silakan Priska. Oh, kalau boleh jujur awalnya itu Sangat santai. Ya? banget. Oh santai banget. Slow, kayak paling flu biasa. Tapi makin hari loh, kok makin panik orang-orang. Jalan udah nggak ada orang, sepi, toko-toko pada tutup. Terus kita ikutan panik deh, kayak ih kenapa nih? Kok tiba-tiba kayak makin sepi. Terus tiba-tiba karena Puncaknya itu di bandara ditutup. iya bandara ditutup, Oh, kereta iya. ditutup, Akses kemanapun ditutup. Jadi benar-benar di cut untuk jalan di lockdown lah. Oh di lockdown ya. Oh jadi. Kayak dalam 1 hari tuh langsung berubah keadaan. Yang Hmm. awalnya Rame. rame biasa aja, besoknya langsung sepi tanpa ada orang sekalipun. Ya. Nah ini kan perjalanan panjang ini ya, perjalanan panjang dan berliku-liku, berkelok-kelok terkait untuk mewujudkan impian, harus berhadapan dengan banyak sekali rintangan termasuk COVID-19 itu ya. Tapi kita nggak dalami soal COVID-19 ini, kita mau yang seru-serunya aja ya. Artinya itu bisa dilewati. Nah kalian ini kan dalam ruang media informasi streaming itu, dalam informasi televisi itu kita lihat ya pemulangan kalian itu ya. Itu yang mengusulkan pemulangan itu apakah KBRI kita di sana atau bagaimana? Awalnya dari kami itu ada perkumpulannya namanya PPIT, Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok.
Oh, Persatuan Pelajar Tiongkok ya. Iya. Dari situ kita sudah mulai menanyakan, ada ketua kita di Wuhan sudah mulai menanyakan konsultasi bagaimana dengan kita yang belum bisa pulang dan di lockdown ini, sedangkan orang tua selalu menelpon meminta kami semua untuk pulang. Dan dari pihak PPIT sendiri langsung memberi informasi ke KBRI tentang ada mahasiswa Indonesia di Wuhan yang sedang lockdown nggak bisa pulang. Oke, iya ya. Artinya apa, himpunan pelajar Tiongkok ini menjadi satu ya apa sarana untuk berkomunikasi dengan KBRI ya, dan ya alhamdulillah semuanya bisa tiba di Indonesia oleh karena perhatian pemerintah yang luar biasa ya, sampai kalian harus di apa sih namanya, isolasi apa sih namanya waktu di Natuna itu. Ya, ya. Kalau dulu teman-teman kita melihat Mbak Nadia dan Mbak Priska dan teman-teman lain itu dari televisi. Nah, sekarang ini saya lihat langsung nih ya, ya langsung. Jadi teman-teman juga bisa ini ya, ini istimewa sekali malam hari ini saya bisa kedatangan tamu ini luar biasa. Nah, kan sekarang sudah tiba di Indonesia ini kan. Nah, ceritanya sudah tiba di Indonesia. Ini kan belum selesai ya, belum selesai. Ya, jadi sekarang masuk fase apa ini sekarang? Masuk fase koas. Oh, jadi teman-teman kita ini sekarang masih menjalani koas ya, tahun pertama. Iya. Oh, tahun pertama ya, ya tahun pertama ya di Indonesia, di khususnya Makassar, di salah satu rumah sakit di Makassar ini. Nah, ini kan masih ada hubungannya, artinya kalian belum terputus ya komunikasinya dengan apa tadi di universitas apa? Universitas Hubei Science of Technology atau singkat HBUST. Oh, Hubei ya. Hubei. Ah, ini bedanya kalau orang yang dari luar negeri Indonesia nyebutnya beda ya. Ya, jadi masih dalam satu kurikulum yang belum terputus. Jadi kebijakan dari kampus sana memungkinkan mereka untuk melakukan praktek koas di Indonesia, dan nanti mungkin akan kembali ya ke ini ya. Kan tidak jera ya? Tidak. Oh, tidak ya. Sekali. Iya. Sangat mengharapkan untuk kepulangan. Oh, Karena mengharapkan kita- ya. Iya, karena kita mau kelulusan di sana. Iya, betul ya, itu impian bahwa menyelesaikan pertandingan dengan luar biasa ya. Iya. Ya, jadi ini sudah masuk bulan keberapa untuk ini? Untuk koas sendiri sudah memasuki bulan ketiga. Bulan ketiga ya. Berarti masih ada beberapa bulan ke depan sebelum harus pindah ke rumah sakit lain ya. Iya. Nah, buat pemerintah kita dorong, khususnya pemerintah Makassar, bisa memfasilitasi Mbak Nadia dan Mbak Priska ini untuk menjadi dokter yang nanti akan sangat memberikan bantuan bagi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, ini kita mau masuk pada fase akhir diskusi kita, bincang-bincang kita. Saran Mbak Nadia kepada adik-adik atau teman-teman yang ingin pergi ke China, ini kira-kira apa untuk sekolah, khususnya sekolah kedokteran? Kalau untuk saran saya sendiri, untuk adik-adik yang ingin berkuliah khususnya kedokteran di China, saya tidak menyarankan karena prosesnya sendiri yang sangat panjang, dan untuk urusannya sendiri setelah kelulusan itu terlalu ribet. Jadi untuk saya sarankan kalau mau kuliah ke China itu lebih baik ambil selain kedokteran. Oh, Seperti iya. bisnis misalnya, akuntansi. Tapi untuk kedokteran sendiri lebih baik di negara kita, dan kalaupun mau kedokteran di luar negeri apalagi di China, lebih baik ambil untuk spesialisnya saja. Artinya tidak mau menutup kemungkinan bahwa boleh saja ke sana, Boleh saja tetapi sana. harus siap. Harus siap. Ya, harus siap dengan sebuah proses administrasi yang sangat panjang yang tidak sama di Indonesia. Iya. Ya, artinya boleh dan tidak ya. Iya. Tetapi sebenarnya Mbak Nadia mau bilang di sini bisa kok. Jadi bisa saja teman-teman mengambil pendidikan kedokteran yang jauh lebih sederhana prosedurnya dan sebagainya ya. Artinya silakan pilih gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman berjiwa petarung seperti Mbak Nadia dan Mbak Priska ini ya fight ya gitu ya. Nah, Mbak Priska, apa ini sarannya atau nasihatnya ke teman-teman? Untuk adik-adik yang mau sekolah kedokteran,
semangat belajarnya, jangan cepat menyerah. Lalu untuk persiapkan kayak apa, nilai untuk apa lagi, keluar, kalau mau sekolah keluar tuh harus TOEFL. ada TOEFL. Oh, iya. Nilainya tuh harus di atas rata-rata, Minimalnya 500. minimal 500. Oh iya. Jadi nilai TOEFL ya rata-rata untuk 500 ya supaya bisa ke sana. Ya, memang kalau teman-teman ini kan kedokteran ini kan menyangkut nyawa orang lain ya. Jadi tidak gampang ya. Sehingga teman-teman betul-betul kalau mau ya orang bilang kalau ada usaha pasti ada jalan, ada hasil yang akan ditempuh. Nah, kita berharap Mbak Nadia dan Priska dan teman-teman yang lain bisa menyelesaikan ini sesegera mungkin, dan Indonesia akan ketambahan lagi tenaga dokter yang mumpuni untuk membangun Indonesia sehat ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Mbak Nadia dan Mbak Priska. Silakan dilanjutkan studinya ya. Dan kami yakin, doa kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kalian akan mencapai impian ya. Oke teman-teman, itu bincang-bincang eksklusif kami. Tentu ada banyak hal-hal yang mau digali, tetapi saya kira ini lebih dari cukup yang bisa kami obrolkan pada malam hari ini. Saya Pel Padatu, sampai jumpa di konten-konten yang lainnya. Salam hebat dan salam trio.